صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله Alhamdulillah. رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majlis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, diri, sahabat dan pengikut illa yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama saumu junnah fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarqus wala yajhal fa inni mar'un qatalahu aw sa'amahu falyaqul inni sa'iman. An tubtira ala ta'amin halal wala tasiru fatajida ala ma ta'kulu kullu laylatin fala baraka idza istawfat ma tata'aduhu an ta'akulu dab'atan wahidatan aw dab'atainin wa innama maqsudu qasru syahwatika wa da'fu quwatika ditaqwa biha ala taqwa. Fa'idha aqalta asiyata fala tadarakta bihi ma fataka syahwa fala fa'idata fi saumika wa katagalta ala ma'idatika wa ma min wi'adin abgada ilallah ajja min batni muli'a minal halal. Fa'idha arabta ma'na saum faktasiru ma minhu mastata'ta fa innahu asasun ibadah wa miftahul qurbat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabarak wa ta'ala kullu hasanati bi asri amsala illa sab'i mi'ati dibin illa siyam fa innahu li wa ana ajajihi bi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi qulubu famin sya'im adyabu indallah min rihil misik yaqulu Allah tabarak wa ta'ala innama yajuru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli
fasyamu li wa ana ajajih bih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati bab yuqalu lahu rayyan la yadkhulu illa sya'im fa idza dakhalu uqlikat. Fahajal qadaru min syari ta'at biku piyaka pi badatihi pi bidayatil hidayah. Fa inistahja ila zakad awil haji aw ila majid fi syahri salati wasyam fatdubuh mimma auratnahu fi kitab Ihya Ulumuddin tajidu insyaallah taala. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Adabus Shaum. Innama shaumul junnah, bahwasanya puasa itu apa aja kita hanya saja puasa itu perisai. Maka apabila seorang kamu punya, maka jangan ia bercakap yang tidak baik. Nah, jika kita puasa, jika kita puasa, maka janganlah bercakap-cakap yang tidak baik, seperti bercakap perkataan yang kotor, yang porno, yang kotor dan macam-macam. Dan jangan ia membuat maksiat, dan jangan bertindak seperti orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang karena itu apabila ada orang lain coba memusuhinya atau mematinya, maka hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia sedang puasa. Ini ketika puasa sunnah di hati, dan di mulutnya kalau dia puasa wajib. Puasa wajib kita katakan bahwasanya kita dalam keadaan berpuasa Ramadan. Ketika berbuka puasa, kemarin sudah hendaklah berbuka puasa, makanan yang engkau makan itu halal, dan jangan engkau memperbanyak makan dengan makan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Tambah, apabila engkau menghimpunkan makan siang kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindah waktu makan siang, waktu makan saja, maka tidak ada makna bagi puasamu. Sekadarnya, kadang orang berpuasa itu sekalipun bersahur, kadang makan siang, kadang awal juga segenjang-genjang makan ketika berbuka. Nah, tapi amanya begenjang-genjang belas dendam ngarannya ya Allah. Sedangkan yang dimaksud daripada puasa itu ialah memajahkan syahwat. Mengurangi syahwat daripada makan, mengurangi daripada kekuatan, supaya engkau dapat lebih memberi kesempatan untuk menambah kekuatan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila hanya engkau menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah makna puasamu itu? Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi, sedang tidak ada apa-apanya tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Ta'ala daripada perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Memenuhi makanan yang halal Imam Ghazali itu di sisi Allah dibenci ya. Nah, sekadarnya secukupnya. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Nang halal saja dibenci, apalagi nang haram pasti diajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau sudah paham makna puasa, maka perbanyaklah olehmu daripadanya mengikuti kemampuanmu, karena puasa itu adalah asas atau pondasi yang memudahkan segala ibadah yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah Ta'ala hadis qudsi. Kullu hasanati bi asri amsalha illa sab'ami'atin di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajajabi. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya setiap kebaikan itu akan diganda 10 kali sehingga sampai 700 kali dilipat gandakan. Satu kebajikan, satu ketaatan itu bisa diganjar, dibalas oleh Allah 10 sampai berlipat ganda sampai 700 ganda. Nah. Mengikuti keikhlasan dan keinginan, keindahan, keikhlasan dan keindahan amal tersebut. Nah, jadi ke dalam keikhlasan niat seseorang dalam beribadah itu menambah pahala seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan taat seperti sholat, perbuatan kebajikan, seperti bersedekah, seperti menolong orang lain, seperti menuntut ilmu, apapun yang namanya kebaikan, berzikir, mengucapkan tasbih, tahmid, sekali diganjar oleh Allah 10. Tapi kalau ditambah dengan keikhlasan, ditambah niat-niat yang lain, ya macam-macam. Nah, ketika para ulama menjelaskan bagaimana niat kebaikan, satu perbuatan taat, satu perbuatan kebaikan bisa diganjar lebih daripada 10. Di antaranya para ulama ketika seseorang berniat, aku melakukan ini taat karena takutan daripada azab neraka. Bila aku akan berbuat taat karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda dengan orang yang berniat, aku melakukan ketaatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama pada baiknya, cuma lebih tinggi pahalanya di sisi Allah ketika seseorang mengharapkan surga daripada Allah. Ada yang lebih lagi ya para ulama. 2, lebih daripada ini 2, pahalanya lebih tinggi untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Aku kalau tahu di surga, kalau tahu di neraka, yang penting Allah senang, yang penting Allah suka. Apapun yang namanya kebaikan, apapun yang namanya ketaatan, aku gali untuk mendapatkan kesenangan Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Nah, puasa. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku. Nah, apabila orang berpuasa, di niat puasanya nawaitu sauma gadin. Ya, misalnya kita bersahur, sahajaku berpuasa besok hari untuk melakukan keparduan. Nawaitu sauma gadin fardi syahri Ramadan fi haji sana lillahi ta'ala, sahajaku berpuasa besok hari untuk menunaikan daripada keparduan bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ditulis sudah kebajikan. Pahalanya bang, kalian tahu. Kalian tahu para nabi pun kada menjelaskan, Allah kada menjelaskan berapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar. Jadi jangan kita sia-siakan ketika mendapatkan ada bulan puasa. Atau kita ada puasa sunnah. Puasa nang mana setiap minggu ada kesudahan. Kita gawi 1 bulan ada puasa sunnah, 1 tahun ada. Nah, kita gawi pekerjaan-pekerjaan itu karena untuk mendapatkan di sisi Allah pahala. Nah, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pahalanya kadang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjar pahala orang tersebut. Dengan balasan yang sangat banyak, tidak terbilang banyaknya. Kalian tahu. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi."
La qulubu misa'im adyabu indallah min rihil misik yaqulullah azza wa jal innama yajaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fa'asumuli wa ana ajajabih. Sabdanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah Ta'ala yang diriku di bawah kekuasaannya. Ini Rasulullah bersumpah. Kami Rasulullah bersumpah pasti bujur dah. Kayak kita aja bersumpah wallahi nah. Nah, kayak itu bang wallah pasti bujur dah. Apabila sesuatu itu dibawa dengan satu sumpah, ini Rasulullah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti udah sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau misik. Keharumannya, kesemerbakannya, kewangiannya di sisi Allah lah. Jadi ketika orang berpuasa seharian penuh, amunnya di sisi manusia kada dinang tahan bang menciumnya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada bau minyak harum misik, minyak harum kasturi gitu. Jadi biar di minyak harum itu ada yang bau misik. Nah, itu lebih harum lagi baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku rida meninggalkan syahwatnya. Nah, ikhlas berarti orang ini hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa pian puasa? Supaya Allah ridha. Kenapa pian meninggalkan syahwat? Berhubungan syahwat ini kan macam-macam nih. Dia suami istri berhubungan di siang hari ketika dia dalam keadaan melaksanakan puasa. Nah, di siang hari boleh namanya di luar puasa. Tapi bila pian puasa itu karena apa pian meninggalkannya berhubungan suami istri? Karena Allah misalnya. Meninggalkan syahwat, keinginan apapun yang pian kehendaki di hari puasa, pian tinggalkan. Yang membatalkan puasa. Makan dan minumnya karena semata-mata mencari keridaanku. Nah, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niat seseorang lah. Puasa ini kadang-kadang tahu. Niat seseorang apa pian berniat ketika puasa. Pian niat supan karena dilihat orang lain sedang berpuasa, aku pun ikut berpuasa karena supan. Nah, itu kan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah untukku, puasanya adalah untukku dan aku yang akan terus membalasnya. Allah akan membalas daripada puasa tersebut. Lil jannati bab. Jadi Rasulullah bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Fala yadkhuluhu illa syaimun. Artinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu ada pintu yang bernama Rayyan. Di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja. Nah, maka jikalau berpuasa, apabila sudah masuk penuh orang yang berpuasa ditutup pintunya. Jadi kada ada kawan yang memasuki pintu babur rayyan ini kecuali orang yang berpuasa. Orang yang banyak sholat, banyak nang kia mulai hendak masuk pintu rayyan dilarang oleh malaikat. Dilarang oleh para malaikat. Maka cukuplah bagimu wahai calon penuntut ilmu, penuntut kebaikan, penuntut keridhaan Allah. Maksudnya. Sampai di sini apa aja kita perbuatan taat yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, di dalam kitab-kitab yang lain Jasidin banyak yang merupakan pedoman bagi permulaan engkau menjalani. Pedoman permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah.
petunjuk daripada Allah Subhanahu, mencari hidayah itu kayak apa? Ya, dari awal. Nah, dari awal perbuatan taat, perbuatan kebajikan itu apa? Ya seperti berwudu, perbuatan baik, perbuatan taat kepada Allah, sholat, hendak sholat, mau kada mau harus berwudu. Nah dari awal mula wudu itulah kita akan memenuhi apa daripada perbuatan ketaatan selanjutnya. Namanya wudunya kada karuan kan, banyak para ulama apa menjelaskan daripada sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tawadda fa ahsanal wudu. Nah, macam-macam tuh. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya. Barang siapa berwudu fa ahsanal wudu. Kayak apa cara memperbagusi wudu? Macam-macam para ulama menjelaskan. Orang benyalam, berniat wudu. Wudu juga ngarannya, cuma kada termasuk daripada sekalian melaksanakan sunnah-sunnah muakkadah, sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan dalam berwudu. Karena kesunahan daripada wudu itu banyak macamnya, para ulama lebih daripada 100 menjelaskan. Cuma kan semuaan sunnah yang sangat dianjurkan. Ada beberapa para ulama menjelaskan kesunahan yang sangat dianjurkan seperti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus 3 kali menyapu kepala seluruhnya ada yang tunggal butingan, nah sedikit saja sah aja pengudunya, cuma kada termasuk daripada membaguskan wudu. Ada membaguskan wudu. Hadirin hadirat kan yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Allah berfirman dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanat wa syai'at. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan, menentukan apa-apa yang namanya kebaikan, apa-apa yang namanya kejahatan. Nangarannya kebaikan itu macam-macam. Seperti perbuatan sholat, perbuatan puasa. Nah, itu perbuatan kebaikan. Summa bayyana jalika, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan daripada apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Apabila yang namanya kejahatan yaitu perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar perintah daripada Allah, itu semua yang ngarannya kejahatan. Apabila perbuatan baik pasti diganjar oleh Allah dengan pahala, tapi apabila perbuatan kejahatan pasti diganjar dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keadilan Allah. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan, berniat di dalam hati dengan satu kebaikan, apapun yang namanya kebaikan, pian hendak sholat, pian hendak puasa, pian hendak berzikir, hendak menghadiri majelis taklim. Waman hamma, paman hamma bihasanatin palam ya'malha, ternyata pian kada kau menggawi. Kada kau menggawi. Akibat para ulama menjelaskan kenapa kada kau menggawi. Keujuran, ujur misalnya ujur syara, ujur nang diperbolehkan dalam agama karena sakit ya, karena ada keperluan yang lain untuk silaturahmi, ini nang nang diperbolehkan dalam agama. Bukan dengan keujuran karena kada belajar, kejahilan, bukan. Nah, itu tidak ada kompromi ketika seseorang kada mengetahui tentang kebaikan, tentang kejahatan ketika dia berada di banyak orang, di banyak para ulama, di banyak para guru-guru. Di higa rumah ada majelis ta'lim, di kampung ada pembacaan. Nah, kenapa kamu ada menggawi ini kebaikan, bahwasanya ini kebaikan? Kada tahu guru dia. Kada tahu. Nah, itu bisa menambah ajab karena di sisi Allah. Nang bisa
ditoleransi atau bisa dikatakan ujur syara ketika seseorang jauh daripada agama, jauh daripada penduduk, orang banyak tinggal di hutan, cuma jarang deh ini. Atau orang yang baru masuk Islam 2-3 hari masuk Islam meninggal, wajarnya nggak ditahu. Nah itu diberi keujuran agama. Orang ini kadang kau menggawi keinginannya untuk berbuat baik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah, ini ketika orang berkeinginan amal baik. Wa in hamma biha wa amilaha, dan ketika dia berkeinginan untuk berbuat baik, aku hendak sholat, aku hendak puasa, aku hendak hadir majelis taklim, aku hendak macam-macam yang namanya kebaikan. Terus dia gawi tulak sampai ke majelis, sampai sholat. Nah maka Allah akan mengganjarnya sampai 10. Satu kebajikan diganjar oleh Allah 10 hasanat, 10 kebaikan. Sabuting aja, satu kali aja kita mengerjakan kebaikan, nah itu akan diganjar oleh Allah 10. Tergantung niatnya tadilah, tergantung niatnya. Illa sab'ati mi'atin di'pin, sampai kepada 700 lipat ganda. Ila ad'afi kasirah, bahkan ya para ulama sampai kepada kebaikan nang kada terkira-kira berapa banyak pahalanya di sisi Allah kada tahu. Hanya Allah yang tahu, sebagaimana puasa. Nah pahalanya di sisi Allah hanya Allah yang tahu. Wa in hamma bi syai'atin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Orang ini berkeinginan berbuat satu kemungkaran, berbuat satu kejahatan. Dan ketika dia hendak berbuat jahat, kan ditagawi. Aku hendak menyakiti orang, aku hendak mencintai ampun orang, aku hendak merampok, segala macam. Ada di dalam hati. Jadi targetnya sudah. Aku hendak minum arak, aku hendak berzina, ternyata kada jadi. Nah, ketika orang kada jadi itu pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu perbuatan yang baik. Nah, ketika dia berkeinginan dan menggawi, aku hendak mencintai, pas terlanjur ditakdir oleh Allah mencintai. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya orang itu melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa. Nah, kurang apa lagi pahala ketika diberi Allah kebaikan, dan pahala dosa ketika kita berbuat jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 4 orang. Di mana 4 orang innamad dunya fa'arbatun nafarin. Ada bahwasanya hanya saja dunia ini bagi 4 golongan aja. 4 golongan. Razaqallahu malan wa ilman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberinya harta dan ilmu. Bahwa yattaqi fihi rabbah, sehingga orang ini bisa bertakwa dengan anugerah harta dan ilmunya. Wa yattasilu fihi arham, bisa menyambung dengannya, dengan harta, dengan ilmu dia bisa menyambung tali silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fi haq, dan dia mengetahui bahwasanya terhadap dirinya ada hak-hak Allah yang perlu dia tunaikan. Untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Dengan ilmu, dengan harta daripada pemberian Allah. Fahaja bi abdalil manajil, maka inilah yang sepaling mulia, sepaling utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abida rajaqallahu ilman walam yarjuqhu malan. Dan yang kedua aja Rasul bersabda bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba ilmu, memberi rezeki, menganugerahkan dengan ilmu, tapi tidak menganugerahkan dengan harta. Berilmu tapi miskin. Nah,
dan orang ini berkeinginan. Pahamin biniyatin, berkeinginan sebagaimana keinginan orang yang pertama. Akunya bujurai kalau berharta, aku berharta, cak akunya berharta nih juga, aku akan melakukan sebagaimana orang yang pertama, menyambung silaturahmi, mengeluarkan daripada harta. Nah, maka Allah pun akan menulis orang yang kedua ini pahalanya sebagaimana orang yang pertama. Terus yang ketiga, wa abida rajakullahu malan walam yarjuku ilman. Orang yang diberi Allah harta tapi kada diberi dengan ilmu. Bahwa bi khaiti fi malihi bi ghairi ilmin. La yatka fihi rabbah wa la yatisu fi rahim wa la ya'lamu lillahi fihi haq. Fahadia bi ahbasil manajil. Yang ketiga, orang yang kada diberi Allah ilmu tapi diberi harta. Orangnya berduit, orangnya sugih tapi kada diberi ilmu. Nah, sehingga dia dengan hartanya kada menyambung tali silaturahmi, kada tahu bahwasanya di dalam dirinya ada hak-hak yang harus dikeluarkan. Maka ketahuilah ya Rasulullah bahwasanya inilah kedudukan yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, abdun lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Orangnya kada diberi harta, kada diberi ilmu. Mana miskin, mana jahil sudah. Sehingga dia berkeinginan. Di dalam hatinya berkeinginan sebagaimana orang yang ketiga. Aku berduit juga aja kayak yang nomor 3 nih, berpoya-poya. Mana orangnya mudah miskin, kada berharta pulang. Dan ketika berkeinginan cakainya berduit, aku nih jah kayak nang orang juga nih berpuya-puya, kada mengetahui akan dirinya ada hak Allah. Nah, inilah termasuk juga daripada paling jahatnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahas daripada kebaikan dan kehasanatan ini, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang diberi Allah rezeki daripada harta dan ilmu, sehingga kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi, tambah banyak dengan sembahyang, puasa dan lainnya, maka hendaklah engkau rujuk atau kembali kepada apa yang telah disusun di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali. Karena di dalam kitab Ihya Sidin panjang lebar menjelaskan tentang kebajikan, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidayatul hidayah ini hanya sedikit. Nah, bagian kedua cara meninggalkan maksiat, insyaallah minggu yang akan datang kita akan melanjutkan daripada bagian kedua daripada meninggalkan maksiat, meninggalkan apa-apa yang dimurkai daripada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa-apa itu yang namanya kejahatan, syai'at. Nah, mudah-mudahan kita sedang diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan dalam segala urusan. Nah, sebelum mengakhiri kita sebagaimana biasa membaca salawat kamilah 3 kali, mudah-mudahan yang harapan diberikan ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa, diberikan keluasan rezeki yang halal, diberikan kesehatan keafiatan untuk taat kepada Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salam salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yastaqal gamamu biwajihil karim wa ala
alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allah. Salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihir ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa ya ayyuhar rajuna minhu